Salam buat sahabat Sumbo Trader dimanapun kalian berada ya. Aduh, saya minta maaf buat kalian semua. Harusnya kan, coba ya, saya kasih tahu dulu di sini. Ini kan kita baru kemarin upload terakhir itu di angka $74 ya. Episode yang pertama untuk bulan kedua udah saya upload videonya. Ternyata saya bikin video buat hari kedua dan ketiga kemarin. eh Memori HP saya penuh. Saya bikin video udah pun posisi profit. Saya udah capek-capek bikin video ya, tapi ternyata memori penuh, akhirnya nggak kesimpan tuh videonya, hilang. Akhirnya ya sudahlah, saya minta maaf untuk hal itu. Anggap saja ini kan saldonya sekarang $91 ya. Kita langsung aja, karena ini hari Kamis nih sebenarnya kan. Senin kemarin udah upload, Selasa Rabu nggak ada, kosong. Jadi kita gabungkan aja ya, anggap aja satu video untuk hari Kamis ini. Jadi targetnya $98 ya. 10% lagi kan di angka segini. Ini. Yang ke skip kemarin ini sama ini. Kenapa saya video itu ya. Makanya saya udah backup ke laptop ini ya. Backup ke laptop semua data-data, akhirnya memorinya udah banyak yang kosong lagi, makanya saya bikin video lagi yang baru ini. Langsung ke episode ke berapa ini ya harusnya. Jadi episode 22 23 sama 24 kita gabungkan aja satu video ya. Kita akan carikan ini sekarang $98 ya. Kita carikan $98, kita open posisi lagi langsung 5% ya. Kalau nggak usah, kalau 5% itu 90 sekitar $4. Jadi kurang lebih ya itu. Karena saya tadi ngecek marketnya lumayan bagus ya, makanya saya sempatkan bikin video langsung $4. Kalau open posisi 2 kali profit kita selesai ya. Oke lah ya, kita mohon maaf, saya akan coba pakai strategi apa ya? Strategi. Tapi bentar dulu ya. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe terus ya channel ini, karena kita akan terus cari 10% dari 67 sampai ratusan, bahkan ratusan sampai ribuan. Kita akan capek semua, konsistennya akan kita buktikan di channel ini ya. Teman-teman akan ikuti cara-cara saya. Kenapa open posisi ada alasannya. Kenapa saya open posisi sell, kenapa open posisi buy ada alasannya. Jadi sehingga teman-teman itu bukan cuma mengandalkan trabar-trabar sama channel-channel yang lain itu ya, tanpa ada edukasi, asalnya trabar. Akhirnya intinya buat channel ini tahu teman alasannya, bagaimana cara manajemen keuangannya, bagaimana psikologinya, bagaimana alasannya, teknikalnya, bagaimana open posisi saya jelaskan. Jadi sebenarnya bisa solo trading, praktek sendiri ya. Oke baik, kita akan coba pakai ya strategi RSI 10 aja ya. Soalnya kalau trennya kelihatan kayak gini, enaknya pakai RSI ya. Kita coba masukkan osilator RSI 10, tapi kalau misalkan nanti ada pola-pola candle, kita cepat open posisi tanpa harus melihat RSI ya. Oke. Ini trennya udah terlihat ya, ke bawah ya, ke bawah trennya. Oke, terlihat dulu. Nanti kita akan, nah ini udah berada di area oversell ya. Artinya kalau di area oversell, sebelum nanti dia menyentuh garis yang hijau ini, biasanya dia akan turun terus. Tapi kalau menyentuh yang hijau ini, bisa jadi dia koreksi atau reversal untuk ke atas ya. Nah, makanya kita analisa lagi. Kalau di time frame 15 detik, kita lihat resistnya itu jauh ya di sini ya. Dan kita nanti kalau menyentuh garis putih ini, kita akan posisi ke bawah biasanya, karena trennya terlihat ke bawah ya. Nah, tapi di time frame 1 menit, lihat dulu apakah dia menyentuh angka hijau 30 ya. Oke. Kalau seperti ini sih dia belum menyentuh ya, artinya ada kemungkinan ini masih terus-terusan ke bawah. Nah, kalau dia menyentuh, biasanya dia akan ke atas. Nah, oke.
di time frame 15 dia kan. Nah, kalau nanti dia menyentuh garis putih, kita akan posisi ke bawah ya, di RSI 10 ini ya. Oke, masih belum, masih kurang dikit lagi. Coba, oke. Nah, ini dia. Oke. Tapi dia di sini walaupun menyentuh angka garis putih tadi di time frame 15 menit, tidak open posisi ke bawah karena ini dia udah menyentuh melewati area yang hijau, artinya dia pada kemungkinan dia terus-terusan naik ke atas gitu. Koreksi harga ke atas. Nah, tapi kalau ini nggak menyentuh di closing harganya, kita bisa open posisi. Oke, jangan dulu ya. Euro wasting jangan dulu. Nah, ada kemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Nah, karena di sini ada candle body sejajar ya. Ini kan saya ajarkan satu candle ya. Ini kan bodinya yang kecil ini, tiba-tiba dia penutupan harganya dia langsung turun ke bawah, nggak sejajar. Harusnya di closing harganya kan itu. Harusnya karena dia hijau agak naik, tapi di pembukaan harga yang ini dia membentuk gini, kan naik ke bawah, turun ke bawah dulu langsung gap baru ke atas. Jadi ini kemungkinan yang candle yang ini akan hijau ya. Harusnya tadi kalau mau memanfaatkan momen pola candle itu pas tadi di awal-awal langsung ke atas kita ambil ya. Harusnya sih begitu. Nah, ini udah menyentuh, ada kemungkinan dia naik ke atas lagi. Kita memposisi ke atas satu kali ya. Nah, kenapa memposisi ke atas satu kali? Karena dia udah melewati garis 30 ini, artinya dia akan koreksi nilai dulu ke atas candle. Itu sih biasanya. Makanya saya memposisi ke atas karena di RSI 10 itu dia nggak jadi oversell ya. Ada kemungkinan naik gitu. Kita lihat aja, ini masih 31 detik lagi. Kalau misalkan loss, kompensasi tidak usah ya, tidak usah kompensasi, tetap $4 aja karena kita main aman ya. Main aman aja dulu. Oke, seperti ini dia membentuk sideways ya. Kalau membentuk sideways seperti ini, nah, kita lihat supportnya nanti. Kalau dia membentuk support, kita memposisi ke atas. Kalau ya sideways ya, seperti ini dia akan membentuk pola sideways. Nah, kalau sideways itu gampang banget teman-teman. Berani saya kompensasi satu kali kalau sideways. Kenapa? Karena ini sideways, artinya kalau dia membentuk nanti garis 30 ini dia akan mantul lagi ke atas. Karena ini nah nih, dia akan sideways, dia akan mantul nanti ke atas lagi. Karena trennya untuk sideways itu belum habis ya, belum terlihat mau habis. Kenapa belum terlihat mau habis? Karena masih baru ya, baru kebentuk nih. Masih baru beberapa candle nih. Nih. Mulai dari sini mendatar dia. Jadi ada kemungkinan dia masih di situ-situ dulu. Masih di situ dulu candlenya gitu. Makanya saya open posisi ini masih ada kemungkinan untuk naik ke atas ya. Nah, kalau dia bentuk nih, open langsung ke atas. Kenapa ke atas? Karena ini masih pola sideways-nya belum berakhir. Karena dia udah bentuk tren turun terus, artinya setidaknya 10 menit nanti, 10 menit di sini. Misalnya dia akan di sini aja candlenya. Nggak naik ke atas banget, nggak naik ke bawah banget, karena di sini udah kebentuk merah, lalu merah lagi sini. Hanya kayak ini harusnya dia akan naik lagi ke atas candlenya gitu. Pas di titik 00. Makanya saya beranikan untuk open posisi ke atas kompensasi ya. Kita tunggu, masih ada berapa menit lagi ya. Kita coba lihat lagi. 16 detik lagi. Agak tipis memang. Kalau sideways itu begitu.
nggak terlalu signifikan untuk bodinya itu nggak akan besar banget lah, itu istilahnya itu kalau satu situ. Nah, profit kan, profit, makanya saya beranikan kompensasi, alasannya di situ ya. Paling 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 enak banget tadi kalau kita open posisi pas dia, ini kan tadinya kan aku bilang mau menyentuh di sini, pas menyentuh hijau ini langsung up, harusnya paling lebih enak dari situ. Tapi saya lihat, kayaknya dia udah nggak mau menyentuh 30 nih, dia mau menyentuh ke atas. Akhirnya benar ya, ke atas. Oke, profit. Berarti kita kembali lagi ke 4 dolar ya. Tadi loss satu kali, kompensasi langsung profit. Nah, sorry. Ini target kita kan 98 ya untuk video ini kali ini. Satu kali lagi open posisi saya akan akhiri ya. Kalau profit satu kali open posisi saya akan akhiri. Ini adalah ibaratnya saya akan gabungkan video yang satu ini termasuk episode 22, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi yang satu video. Maaf kemarin ternyata padahal saya di situ mengajarkan tentang strategi, salah satu bocoran strategi andalan lah ya, andalan Sumbo Trader di tanpa indikator, padahal saya jelaskan di situ kemarin. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti masih banyak waktu, masih banyak episode-episode ke depan akan saya bongkar strategi tanpa indikator itu ya. Tetap aja ikuti channel ini ya. Jangan ketinggalan, tekan lonceng ya. Kita akan profit dan profit lagi. Oke, sabar menunggu Euro USD. Oke. Nah, oke, kalau begini bagaimana? Sorry, kepencet. Kalau gini dia, berarti satu S-nya udah berakhir ya. Di sini dia mendatarnya, sorry, belum. Maaf, ini di 1 menit maksudnya. Oh, belum, maksudnya di sini nih. Akan mendatar, tapi hitung. Berapa menit nih? 5 menit, 10 menit. Artinya kalau lebih 10 menit, tiba-tiba nanti satu S-nya ini berakhir. Bisa dia pembalikan ke atas, atau malah penurunan ke bawah. Makanya hati-hati kalau udah berjalan sekitar 10 menit satu S begini. Ini nih. Jangan pakai strategi RSI yang tadi ya. Begitu masuk 70 langsung open ke bawah, begitu 30 langsung open ke atas. Karena bahaya. Karena bisa jadi dia membentukkan tren yang baru. Sepertinya dia akan membentuk tren yang baru kan. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa solusinya? Ya sabar, menunggu. Kita lihat. Nah, ini kan. Kalau di sideways, menyentuh 70 ini akan mantul ke bawah harusnya. Tapi ya, karena dia udah berjalan lama, yang saya khawatirkan, dia kan membentuk tren yang baru. Nah, ini kan, harusnya dia mantul ke bawah kalau memang sideways. Artinya kalau lanjut terus ke atas, nggak mantul, ada kemungkinan dia akan membentuk tren ke atas gitu. Nah, apakah ini mantul? Nah, sepertinya lihat ya. Ini nih. Ini nih. Oke. Di bagian sini ada doji ya, doji tipis dan terus dia semacam hammer, bukan hammer sih, itu ada semuanya di atas kecil segini, hijau kecil. Dia tenaganya kuat ke atas, artinya ada kemungkinan dia mau reversal naik ke atas ya. Tapi kita tunggu dulu ya, jangan buru-buru pokoknya ya. Oke. Oke. Kita coba nanti open posisi di penutupan time frame 5 menit karena ini kan 1 2 3 4. Artinya di time frame 5 menit coba kita lihat apakah dia kalau begini nih, begini nih. Oke. Begini. Di time frame 5 menit begini ternyata ya. Di sini ada tekanan dorongan untuk ke atas. Jadi kemungkinan dia akan reversal naik ke atas ya. Begini. Oke, kalau begitu pindah ke 1 menit, artinya memang dia udah mau ke atas. Nanti kalau menyentuh dia garis putih ini di time frame 1 menit, kita posisi ke atas satu kali ya. Karena di 5 menit kelihatan dia mau koreksi untuk naik atau koreksi atau reversal antara itu. Nah, kita akan posisikan naik kalau detik 00 ini ya,
apakah doji, tapi kalau doji jangan ya. Kalau begini gimana? Oh boleh ya, boleh 1 kali ke atas. Kenapa? Karena ini nih, saya lihat tadi di time frame 5 menit, ilmu baru lagi ya buat teman-teman. 5 menit, begini dia bentuk candlenya. Turun terus, tiba-tiba di sini ada membentuk hijau dan sumbu di bawah lebih panjang daripada di atas. Artinya kalaupun ini pertanda dia mau reversal naik ke atas. Tapi walaupun seandainya pun ini bukan reversal, ini harusnya koreksi dulu. Kalau koreksi pun, seandainya pun candle yang 2 ini koreksi, dia harus tetap naik ke atas. Jadi mau dia koreksi, mau dia reversal, pilihannya hanya satu. Hanya satu, ini pasti ke atas harusnya. Gitu. Makanya saya memposisikan ke atas. Nanti kalau ini profit, saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Maksud saya apa di strategi ini. Profit ya. Oke, profit. Jadi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Begini, di time frame 1 menit, di 5 menit, dia membentuk hijau, tapi sumbu di bawah itu lebih panjang. Artinya ini salah satu pertanda candle dia mau reversal untuk naik. Lalu di time frame 1 menit kita lihat ya. 1 menit. Nah, dia di sini 1S. Awal 1S dulu. Lalu dia ada juga candle hijau. Candle hijau sama, candle hijau kecil. Begini juga bentuknya, ya kan? Dan itu pembalikan naik ke atas juga, gitu di sini. Makanya saya bikin di candle yang ini kan udah ada lagi dua merah, artinya candle yang merah 2 ini adalah koreksi pengambilan tenaga supaya dia bisa up lebih lagi. Makanya di candle yang 1 ini saya open posisi naik, alasannya itu. Jadi saya tiap kali posisi punya alasan yang jelas ya. Kenapa atas, kenapa bawah, bukan asal-asalan. Jadi kalau teman-teman simak di episode 1 sampai sekarang, strategi saya itu bukan strategi asal-asalan ya. Strategi yang bisa teman-teman praktekkan sehingga teman bisa profit sendiri. Itu adalah impian saya. Senang buat teman-teman kalau bisa jangan asal-asalan trading ya. Oke, profit kurang lebih kita masih kurang berapa ya? 1,2 lah. Jadi jangan $4 lah ya. $2 cukup lah ya open posisi. Kita akan carikan lagi. Oke. Berarti kebaca di sini trennya itu sedang mau naik. Artinya kalau sedang mau naik, lihat time frame 15 detik. Kalau nanti dia menyentuh garis putih ini kan RSI 10 ya. Nah, membentuk garis putih, kita akan posisi naik gitu. Nah, ini kan belum menyentuh kan. Menyentuh garis putih ini kan langsung aja naik karena trennya udah kebaca naik gitu. Gak usah menunggu detik 00, gak usah detik mana aja. Langsung up. Terlambat ya. Harusnya tadi up langsung karena trennya udah kebaca dia naik gitu. Itu kalau di RSI 10. Kalau di RSI 5 beda lagi strateginya. RSI 5 kalau misalkan dia tidak melewati support, baru kita open naik gitu. Kalau di RSI 10 begitu menyentuh garis warna putih langsung aja naik gitu. Itu bedanya. Kita tunggu aja lagi. Kita pun posisi naik kalau dia menyentuh warna putih ya. Sabar aja menunggu, jangan buru-buru, ya kan? Nah, ini mana dia? Mau turun enggak, naik. Tarikan dia ya. Jadi nanti kalau subscribernya udah makin nambah, subscriber YouTube-nya udah makin nambah, maka saya akan mau ngajak teman-teman itu challenge lah ya, untuk masing-masing trading sendiri tapi pakai strategi saya, dan saya akan bimbing teman-teman dari nol ya sampai konsisten. Karena di mana letak kesalahannya akan saya jelaskan nantinya. Tapi makanya cepat subscribe, cepatkan nambah ininya. Saya akan bikin materi khusus untuk di grup nanti ya. Dan sehingga teman-teman bisa profit 10% terus dan akhirnya bisa konsisten ya. Itu impian saya untuk membuat channel ini.
ya sabar aja dulu, tinggal satu kali pemposisi kan, kita udah selesai langsung. Ya kalau begini banyak-banyak sumbu, akhirnya artinya dia nggak ada pergerakan, ya ganti aset aja. Kalau kelamaan menunggu di sini susah juga ya, lama juga nanti. Nah kalau begini kita lihat time frame 1 menit dulu. Oke, artinya ini apa? Oke, kalau begini dia kan dari sini dia naik. Baca jelas ya. Dari sini dia naik, naik, naik. Lalu kebentuk candle merah. Sama aja sih kebalikannya. Kalau candle merah begini, sumbunya begini. Merah. Ini lebih panjang, artinya dia juga mau reversal ke bawah. Sama. Berarti kalau reversal ke bawah itu apa yang harus dilakukan? Sama aja. Ini udah kelihatan banget trennya ke bawah ya. Artinya di time frame 15 detik ya. Kalau menyentuh garis yang warna putih langsung posisi ke bawah. Nih, warna putih ini. Langsung ke bawah, gitu aja. Simpel ya. Karena trennya udah kebaca ke bawah. Tunggu aja sabar. Nah, kalau teman-teman sabar menunggu momen, lebih baik teman-teman itu trading itu nggak perlu dibawa stres ya. Tunggu momen itu aja. Kalau cuma target 10%, kalau mau lebih santai lagi, bagi 3 sesi. Pagi 3%, siang 3%, sore 3%. Kalau teman-teman bukan kerja ya, tapi kalau misalkan sambil kerja, misalkan kerja kantoran ya, jangan gitu. Mungkin kurangin targetnya 5% gitu. Itu juga kalau teman-teman konsisten 5% juga hasilnya akan wah gitu. Oke. Kalau seperti ini apa? Dia masih terus tajam ke bawah ya. Belum menyentuh garis putih. Kita coba market line. Nah, ini di time frame 1 menit naik ya. Oke, turun terus. Nah, tapi lihat nih. Candlenya begini nih. Artinya kalau candlenya begini, naiknya ini nggak lama nih. Nggak akan, ini bukan reversal, ini koreksi nih. Koreksi. Kelihatan karena di sini nih. Candlenya begini. Bentuknya begini, hijau. Itu kalau strategi saya. Artinya kalau dia menyentuh nanti angka 70, dia akan memantul ke bawah. Karena ini adalah suatu koreksi nilai ya. Coba kita lihat di time frame. Nah, ini menyentuh merah. Lihat kalau nanti, nah ini harusnya ke bawah. Nah, boleh posisi ke bawah ya. Nih, walaupun terlambat nggak apa-apa. Kenapa ke bawah? Saya akan jelaskan ya alasannya. Alasannya posisi ke bawah karena di time frame 1 menit itu dia itu masih koreksi, artinya karena ini candle koreksi, jadi dia akan begitu harusnya sih di time frame 1 menit. Nah, 1 menit ini harusnya menyentuh garis 70 ini. Dia akan mantul ke bawah harusnya. Gitu ya. Kalau misalkan ini loss, kita kompensasi aja. Nah, menyentuh angka 70 ini langsung mantul ke bawah itu pasti nanti. Kalau ini loss ya. Mungkin di time frame 15 detik tadi terlalu cepat kita posisinya, jadi masih ada tenaganya dia untuk naik. Nah, kasih kamu. Oke. Dia akan mantul itu harusnya ke bawah. Kenapa mantul? Karena di RSI 10 dia menyentuh angka 70. Ini nih, karena ini nih. Candle yang ini nih, pergerakan dari sini. Kan naiknya kan dari sini tuh. Naik ke atas. Ini candlenya bukan hijau begini. Tapi hijaunya begini. Artinya ini nggak akan bertahan lama ini untuk naik. Nggak akan bertahan lama untuk naik, jadinya kalau dia menyentuh angka 70 ini, harusnya dia akan mantul ke bawah. Itu. Tapi kalau misalkan bentuknya di sini merah, ini hijau maksudnya, hijau begini, ini bisa trennya naik terus, naik terus, walaupun dia menyentuh garis 70, hati-hati jangan open posisi ke bawah. Bisa jadi tuh naik terus sampai overbuy maksudnya. Nah, itu saya bongkar ya. Saya bongkar ini strategi ini nggak ada di tempat lain nih. Profit kan? Profit lagi lah. Pasti kan langsung mantul ke bawah RSI 10 ya. Ini strategi ini rahasia ya, teman-teman.
jarang itu dipraktekkan sama trader-trader lain di luar sana. Apa yang saya maksudkan, itu koreksi kah atau itu reversal? Hanya ada di sini itu. Makanya teman-teman ini ikuti channel ini, bagikan ke teman-temannya supaya teman-teman punya pengetahuan tentang trading ya. Bukan asal tebak-tebakan open posisi, tapi ada alasan yang kuat. Dan itu alasannya itu bukan cuma sekedar alasan yang dibuat-buat gitu. Karena baik juga trader-trader punya channel itu, alasannya itu ya alasan-alasan nama-namanya dibikin-bikin sendiri sama dia. Tapi ini terbukti adalah kebiasaan pasar yang saya jelaskan. Oke. Oke, baik, kita udah tercapai ya $98. Akhirnya profit episode keempat ini. Lalu teman-teman, saya akan akhiri dulu trading kita hari ini. Salam terima kasih buat kalian semua. Salam sukses, salam trading profit buat kalian semua. Sumbo Trader.